Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NPM 2301010124, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas E semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ayat-ayat tentang lingkungan yang berisi tentang konsep, prinsip, dan implementasinya. Yang pertama yaitu tentang konsep lingkungan dalam Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu memandang lingkungan hidup bukan sekedar ruang untuk manusia bermukmin, melainkan juga sebagai salah satu tanda mencerminkan kesadaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu dari Noviani, menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mengandung ajakan moral agar manusia itu menjaga dan melestarikan lingkungan. Kemudian menurut Muhammad mengemukakan bahwa konsep larangan berlebihan ini sangat relevan jika dikaitkan dengan krisis lingkungan. Seperti halnya itu perubahan iklim, deforestasi, dan polusi udara. Menurut beliau ini, integrasi antara ajaran Al-Quran dan sains modern menjadi landasan kuat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban moral spiritual, tetapi juga kebutuhan ilmiah dan demi kelangsungan hidup manusia. Jadi kita itu sebagai manusia itu tidak boleh merusak lingkungan sekitar, baik di sekitar rumah maupun di lingkungan yang lainnya. Jadi sebagai manusia itu kita harus melestarikan lingkungan kita agar lingkungan kita itu tetap terjaga, tidak melakukan penebangan liar, seperti halnya kita itu penebangan liar di hutan dan akan merugikan lingkungan juga. Jadi sebaiknya kita itu harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali tumbuhan. Selanjutnya yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Pertama yaitu larangan merusak bumi. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah memperbaiknya. Jadi ayat ini, ayat Al-A'raf, ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 ini mengandung pesan bahwa alam semesta pada dasarnya diciptakan dalam keadaan baik, seimbang, dan harmonis. Kemudian yang kedua yaitu larangan memakmurkan bumi. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Al-Quran surat Hud ini menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan manusia tidak hanya diperintahkan untuk menjauhi perusakan, tetapi juga aktif berperan dalam mengelola bumi serta secara bijak. Kemudian yang ketiga yaitu larangan berlebihan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Jadi pesan dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 ini adalah tidak hanya berlaku dalam konteks konsumsi makanan, tetapi juga dalam memanfaatkan seluruh sumber daya alam. Oleh karena itu, larangan berlebihan menjadi dasar etika ekologis Islam yang mendorong manusia untuk hidup sederhana, hemat, dan selaras dengan alam. Yang selanjutnya yaitu manusia sebagai khalifah yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, di muka bumi ini." Dan ayat ini menegaskan bahwa posisi manusia sebagai pengelola bumi, oleh karena itu menjadi khalifah berarti siap mengemban tanggung jawab ekologis, yaitu mengelola alam secara bijaksana dan tidak membiarkan alam itu rusak. Yang selanjutnya yaitu kerusakan akibat ulah manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." Dan ayat ini menunjukkan bahwa keterkaitan langsung antara perilaku manusia dan krisis lingkungan, krisis lingkungan merupakan peringatan keras. Kerusakan ekologis bukanlah takdir semata, melainkan konsekuensi logis dan dari sikap manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi kesimpulan dari 4 ayat ini bahwa tanggung jawab manusia terhadap lingkungan menurut Al-Quran sangat luas keseluruhan. Pesan ini membentuk landasan etika Islam yang tidak hanya spiritual tetapi juga sangat kontekstual dengan krisis lingkungan global saat ini. Yang selanjutnya yaitu poin C. Prinsip-prinsip Islam dalam menjaga lingkungan. Pertama yaitu prinsip tawazun atau keseimbangan. Arti dari prinsip tawazun ini adalah bahwa Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang sangat sempurna. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9 bahwa keseimbangan adalah prinsip dasar penciptaan sehingga manusia tidak diperkenankan merusaknya. Oleh karena itu, keseimbangan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap terjaga dan manusia tidak menjadi penyebab bencana ekologis. Selanjutnya yaitu prinsip amanah atau tanggung jawab. Arti dari prinsip amanah ini adalah manusia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Amanah ini tidak hanya menyangkut ibadah ritual, tetapi juga mencangkup pengelolaan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 bahwa amanah mencangkup segala titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk alam semesta. Dengan demikian, menjaga lingkungan tidak hanya terbatas pada kewajiban bahwa menjaga lingkungan tidak hanya terbatas pada kewajiban sosial maupun aturan hukum, melainkan juga merupakan wujud tanggung jawab spiritual yang melekat pada setiap diri manusia. Yang selanjutnya yaitu prinsip maslahah atau kemaslahatan.
Jadi prinsip maslahah ini adalah upaya mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan alam. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 bahwa peringatan agar manusia tidak menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran, termasuk dengan mewujudkan kebaikan bersama sekaligus bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ada beberapa dampak dari kerusakan lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an. Yang pertama yaitu kerusakan alam akibat ulah manusia. Yang kedua yaitu musibah dan bencana sebagai peringatan. Yang terakhir yaitu hilangnya keberkahan dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu implementasi nilai Al-Quran dalam kehidupan modern. Ada beberapa implementasi. Yang poin pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu konservasi alam dan sumber daya. Dan yang ketiga itu mengurangi populasi atau limbah pabrik. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup sederhana dan ramah lingkungan. Jadi kesimpulan dari materi tentang ayat-ayat lingkungan ini yaitu kita sebagai manusia itu harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan merusak lingkungan, baik dari lingkungan yang ada di hutan maupun yang ada di dekat rumah. Kemudian kerusakan alam yang terjadi saat ini sejatinya adalah kelalaian manusia karena tidak mau menjaga lingkungannya. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.